Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, sudah kayak udah lama banget ya. Saya nggak upload video pembelajaran. Nah, kali ini karena ada suatu hal yang mengharuskan kita untuk PJJ, jadi saya kembali mengupload video pembelajaran. Oke, sebelumnya di pekan yang lalu itu kita sudah mempelajari materi prasyarat dari fungsi kuadrat yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang fungsi kuadrat, kalian harus kuasai dulu nih materi prasyaratnya. Materi prasyaratnya kemarin apa? Ya, betul. Persamaan kuadrat. Mirip-mirip ya. Jadi, pastikan kalian sudah memahami tentang persamaan kuadrat, karena itu sudah pernah dibahas di kelas 9, kalau nggak salah. Kemudian fungsi kuadrat juga sempat disinggung ya, kalau nggak salah di SMP juga, di kelas 9 kalau nggak salah. Nah, kita akan mencoba untuk mereview. Jadi, untuk persamaan kuadrat itu, cara menentukan akar-akarnya terbagi menjadi 3 cara. Masih ingat ya? Cara yang pertama itu adalah pemfaktoran. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, kayak gitu. Oke, nah karena kalian sudah menguasai tentang persamaan kuadrat, jadi kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat ini kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama itu adalah karakteristik grafik fungsi kuadrat atau sifat-sifat ya dari grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua itu adalah rekonstruksi fungsi kuadrat atau cara membentuk atau membangun kembali atau membentuk gitu kan fungsi kuadrat. Dan yang terakhir itu adalah aplikasi dari fungsi kuadrat. Oke, sebelumnya kita persepsi dulu nih. Pasti kalian gak asing kan dengan gambar yang ada di layar kalian sekarang. Gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar, ya betul, roller coaster. Yang hobinya ke Dufan pasti udah hatam banget nih sama salah satu wahananya ya, yaitu tentang roller coaster. Dan ternyata, tahukah kalian bahwa roller coaster merupakan salah satu aplikasi dari fungsi kuadrat yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Karena ini lintasan dari roller coaster tersebut menyerupai grafik fungsi kuadrat, kan? Di sini titik puncaknya, berarti titik maksimum, di sini titik bawahnya, titik minimum, dan seterusnya, kayak gitu. Jadi ada nih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi kuadrat, yaitu lintasannya roller coaster, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari tentang karakteristik dari grafik fungsi kuadrat, alangkah baiknya kita harus mengetahui bentuk umum dari fungsi kuadrat itu seperti apa sih. Nah, di sini ada 2 bentuk umum dari fungsi kuadrat. Yang pertama itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang satunya lagi itu adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi nanti jangan bingung ya kalau di soal nanti ada yang pakai fx, terus ada lagi yang pakai y, itu sama aja gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ke yang bagian pertama, yaitu tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini akan dibagi menjadi 4 berdasarkan rumus fungsi kuadrat tadi ya, bentuk umumnya ya, bentuk umum fungsi kuadrat tadi. Nah, di sini yang pertama itu kita menentukan karakteristik atau sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat itu dengan melihat nilai A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat ya. Jadi kalau
A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, maka grafiknya dia akan terbuka ke atas seperti ini. Atasnya terbuka ya, jadi dia terbuka ke atas gitu. Dan kalau dia A-nya kurang dari 0, maka grafiknya dia akan terbuka ke bawah. Nah, gampangnya itu ingat aja kalau A-nya lebih dari 0 berarti grafiknya senyum. Dia terbuka ke atas, dia senyum nih grafiknya. Nah, kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia grafiknya terbuka ke bawah. Bawahnya terbuka ya, atau grafiknya cemberut gitu. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, dia grafiknya senyum. Kalau A-nya kurang dari 0, dia cemberut kayak gitu. Oke, di sini kita punya 4 contoh. Yang bagian pertama kalian lihat di sini ada bentuk fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Kalau kalian lihat di sini A-nya itu adalah 1 ya. A itu adalah koefisien X kuadrat, di sini A-nya 1, terus B-nya di sini min 5, dan C-nya di sini 6. Nah, karena A-nya di sini 1, dan 1 itu lebih dari 0, karena A-nya lebih dari 0 nih, maka grafiknya akan terbuka ke atas, alias dia senyum. Oke, yang kedua itu kalau fx-nya sama dengan fx sama dengan min x kuadrat min 5x plus 6. Nah, kalau kalian perhatikan dengan seksama, di sini cuma A-nya aja yang saya bedakan. Di sini A-nya 1, sedangkan di sini A-nya saya tulis min 1. B-nya sama, sama-sama min 5, dan C-nya juga sama, sama-sama 6. Nah, karena A-nya di sini min 1, dan min 1 itu kurang dari 0, maka grafiknya dia akan terbuka ke bawah. Jadi grafiknya itu cemberut gitu ya. Oke, kita lihat lagi yang bagian yang ketiga. Di sini A-nya min 3, B-nya 7, C-nya min 6. A-nya di sini min 3. Nah, ingat min 3 itu dia kurang dari 0. Min 3 itu negatif, negatif itu dia kurang dari 0. Karena A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Akan terbuka ke bawah nih seperti ini, berarti dia grafiknya akan cemberut. Kenapa? Karena A-nya tadi kurang dari 0. Di sini A-nya min 3 gitu ya. Oke, bagian yang keempat. Ini juga sama kayak tadi. A-nya aja yang saya bedain, yang satu minus, yang satu plus. B-nya sama, sama-sama 7, dan C-nya juga sama, sama-sama min 6. Nah, karena di sini A-nya sama dengan 3, berarti A-nya itu lebih dari 0. Nah, kalau A-nya lebih dari 0, grafiknya dia akan senyum, yaitu dia akan terbuka ke atas, seperti itu. Itu dari kalau kita melihat nilai A, gitu ya. Oke, yang bagian kedua, ini kita menentukan karakteristik atau sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat dengan melihat nilai B. Oke, kalau nilai B, di sini ada 3 kondisi. Kalau B-nya sama dengan 0, kalau A dikali B kurang dari 0, dan kalau A dikali B dia lebih dari 0. Nah, kenapa di B-nya ini dia ada 3 kondisi, sedangkan di A-nya tadi cuma ada 2 kondisi. Karena A itu kan koefisien X kuadrat ya. Koefisien X kuadrat berarti A-nya itu nggak mungkin 0. Karena yang namanya fungsi kuadrat berarti pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2 atau kuadrat. Jadi A-nya itu harus ada. Dan pilihannya cuma 2, A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jadi A-nya nggak boleh 0. Sedangkan di sini B-nya itu boleh 0, karena B-nya itu koefisien dari X. Dan nggak ada X juga nggak apa-apa, kayak gitu ya. Dia tetap pangkat tertingginya adalah 2. Nah, kalau tadi A-nya itu 0, berarti nggak ada pangkat tertingginya 2, nggak ada pangkat 2-nya, berarti itu bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linear, kayak gitu. Beda lagi, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini B-nya sama dengan 0, berarti titik puncaknya dia akan terletak pada sumbu Y, gitu ya. Kalau B-nya sama dengan 0 nih, titik puncaknya bisa di sini atau di sini. Pokoknya pas di ujung-ujung dia titik puncaknya itu disebut juga titik balik, karena pas nyampe bawah dia otomatis dia akan balik lagi ke atas gitu. Ini juga sama, dia naik sampai puncak, dia akan mulai turun kembali. Jadi disebut juga namanya titik balik atau titik puncak.
Nah, kalau dia A dikali B kurang dari 0, berarti misalnya A-nya negatif, B-nya positif, berarti kan negatif dikali positif jadi negatif ya. Negatif itu kan kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 berarti apa namanya, titik puncaknya dia akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, dia vertikal, dia akan membagi dua, sebelah sini kanan sumbu Y, yaitu X yang positif nih, dan di sini sebelah kiri sumbu Y, yaitu bagian yang negatif, gitu ya, bagian X yang negatif. Jadi kalau A dikali B, dan dia kurang dari 0, berarti titik puncaknya dia akan terletak di sebelah kiri sumbu Y. Bisa grafiknya senyum karena A-nya nanti lebih dari 0, atau grafiknya cemberut karena A-nya kurang dari 0. Yang pasti kalau mereka dikali, A dan A dikali B itu hasilnya kurang dari 0, maka titik puncaknya dia akan terletak di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kalau tadi kurang dari 0 itu di sebelah kiri sumbu Y, nah ini kebalikannya. Kalau di sebelah kanan, berarti dia lebih dari 0 alias positif ya. Jadi kalau titik puncaknya di sebelah kanan nih, di sebelah kanan sumbu Y, maka dia itu perkalian dari koefisien X kuadrat dan X-nya, jika A dan B-nya dikalikan, maka dia harus lebih dari 0 gitu ya. Bisa jadi A-nya positif, B-nya positif, positif kali positif jadi positif, dan positif itu lebih dari 0, atau dua-duanya itu negatif. A-nya negatif, B-nya juga negatif. Berarti negatif dikali negatif jadinya positif, dan positif itu dia lebih dari 0, kayak gitu. Kayak kita lihat contohnya di sini ada 4. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Kita lihat di sini, kita jabarin dulu berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. A-nya berarti di sini 1. B-nya itu koefisien dari X. Oke, di sini koefisien X-nya itu adalah min 5, dan C-nya itu adalah konstanta. Konstanta itu di sini adalah 6, yang nggak ada variabelnya ya. Berarti di sini A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya itu adalah 6, plus 6. Nah, karena A-nya itu sama dengan 1, berarti A-nya lebih dari 0, berarti grafiknya nanti akan terbuka ke atas, karena dia A-nya lebih dari 0, alias A-nya positif, gitu. Dan titik puncaknya, karena tadi kita ngomongin B, titik puncaknya itu akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Kenapa di sebelah kiri? Karena A-nya di sini 1 dikalikan dengan B, yang di sini min 5. Berarti 1 dikali min 5, ya betul, 1 dikali min 5 itu min 5. Dan min 5 itu kurang dari 0. Karena min 5 itu kurang dari 0, berarti kurvanya akan menjadi seperti ini, yaitu titik puncaknya dia akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Kenapa dia bentuknya seperti ini? Karena A-nya lebih dari 0, yaitu A-nya di sini kan 1, jadi kurvanya senyum. Cuma dia titik puncaknya itu ada di sebelah kiri sumbu Y, seperti itu ya. Oke, kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini fx sama dengan min 3x kuadrat plus 7x min 6. Berarti A-nya itu adalah min 3, B-nya itu adalah 7, dan C-nya di sini adalah min 6. Oke, karena A-nya di sini kurang dari 0, berarti grafiknya dia akan terbuka ke bawah gitu ya. Grafiknya akan terbuka ke bawah nih karena A-nya kurang dari 0, berarti grafiknya akan cemberut, dia terbuka ke bawah. Kemudian, titik puncaknya akan berada di sebelah kiri sumbu Y juga. Kenapa? Karena kalau kita kalikan, A dikalikan B, berarti min 3 dikalikan 7, hasilnya min 21. Dan min 21 itu dia kurang dari 0, berarti dia akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Itu ya, grafiknya akan cemberut
Kenapa? Karena A-nya di sini min 3, min 3 itu kurang dari 0, dan dia ada titik puncaknya itu ada di sebelah kiri sumbu Y. Kenapa? Karena tadi kalau kita kalikan si A dan dikalikan B, A-nya dikalikan dengan B, dia hasilnya jadi min 21 ya. A-nya min 3, B-nya 7, min 21 itu kurang dari 0. Jadi dia, apa namanya, gambarnya kemungkinan seperti ini, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini A-nya 1, B-nya, ya betul, B-nya 0 karena nggak ada X-nya ya di sini ya. Kalau nggak ada X-nya, itu artinya koefisiennya 0, karena 0 dikalikan X hasilnya 0. Jadi A-nya di sini 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan min 4. Oke, A-nya 1, berarti A-nya itu lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, maka kurvanya akan senyum. Dia akan terbuka ke atas. Dan titik puncaknya, karena di sini B-nya 0, kalau B-nya 0, gimana titik puncaknya? Iya, betul. Dia akan terletak pada sumbu Y. Jadi pas banget pada sumbu Y gitu ya. Nah, grafiknya dia akan senyum. Alasannya tadi A-nya lebih dari 0, ya di sini A-nya sama dengan 1, berarti A-nya lebih dari 0 kan. Jadi grafiknya akan senyum, dia terbuka ke atas. Dan karena di sini B-nya 0, berarti dia akan terletak, titik puncaknya akan terletak pada sumbu Y. Atau kalau kamu mau kaliin juga A dikali B, berarti 1 dikali 0, hasilnya tetap 0, berarti B-nya sama dengan 0. Kita pakai yang kondisi pertama, gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Di sini fx sama dengan min 2x kuadrat min 9x plus 9. Berarti A-nya itu sama dengan min 2, koefisien dari x kuadratnya. Terus B-nya itu sama dengan min 9, dan C-nya itu sama dengan 9. A-nya min 2, B-nya min 9, dan C-nya itu adalah 9. Oke, kita lihat lagi A. A-nya di sini min 2. Min 2 berarti dia kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, berarti grafiknya dia akan terbuka ke bawah. Dia akan cemberut karena A-nya itu kurang dari 0. Oke, kalau dia C-nya di sini, kok C? B. B-nya di sini min 9 gitu ya. Nah, berarti kita kaliin aja A dikalikan dengan B, berarti min 2 dikalikan dengan min 9, min dikalikan dengan min jadi plus, 2 dikali 9 itu jadinya 18. Nah, maka titik puncaknya dia akan berada di sebelah kanan sumbu Y, gitu ya. Sebelah kanan sumbu Y, dan dia itu grafiknya itu dia cemberut karena tadi A-nya kurang dari 0, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan melihat nilai C. Nah, kalau tadi udah yang pertama itu udah kita lihat dari nilai A-nya, kemudian baru aja tadi kita pelajari tentang melihat karakteristik grafik fungsi dari nilai B, yang selanjutnya ini adalah melihat dari nilai C-nya. Nah, di sini juga ada 3 kondisi. Kalau C-nya lebih dari 0, nih, C-nya lebih 0, maka grafik tersebut dia akan memotong di sumbu Y yang positif. Karena dia lebih dari 0, dia akan memotong di sumbu Y yang positif grafiknya ya. Nih, kalau ini sumbu Y bentuknya vertikal. Sumbu X-nya membagi 2, bagian Y atas itu adalah positif, dari sini ke sini itu adalah negatif, kayak gitu ya. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti dia grafik tersebut akan memotong sumbu Y di titik pusat 0,0. Kalau C-nya sama dengan 0. Nah, kalau C-nya kurang dari 0, berarti dia akan memotong di sumbu Y negatif gitu ya. Kalau dia lebih dari 0 nih, C-nya lebih dari 0, dia akan memotong di sumbu Y positif. Kalau sama dengan 0, dia akan memotong di titik pusat 0,0. Dan kalau C-nya kurang dari 0, maka dia akan memotong sumbu Y di negatif, sumbu Y negatif. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan melihat nilai diskriminan. Ada yang masih ingat rumus dari diskriminan?
Ya, betul. Diskriminan atau D besar ya lambangnya, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini ada 3 kondisi. Kalau dia D-nya lebih dari 0, bentuknya kemungkinan seperti ini, yaitu si grafiknya ini akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Akan memotong sumbu X di 2 titik. Tadi sumbu Y itu berdasarkan nilai C. Nah, kalau ngomongin sumbu X, dia berdasarkan nilai diskriminan. Nah, di sini berarti kurvanya senyum, berarti ini A-nya dia lebih dari 0. Sedangkan di sini kurvanya cemberut, berarti dia A-nya kurang dari 0. Oke, jadi kalau D-nya lebih dari 0, dia akan memotong sumbu X di 2 titik gitu ya. Di 2 titik nih, 1, 2, sebenarnya juga sama 1, 2. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, maka grafik tersebut akan memotong sumbu X di 1 titik. Seperti ini nih. Dia pas banget dengan titik puncaknya ya. Biasanya titik puncaknya kayak gitu. Oke, berarti kalau grafiknya senyum, berarti dia A-nya lebih dari 0, dan kalau grafiknya cemberut, berarti dia A-nya kurang dari 0. Oke, kondisi yang terakhir itu adalah D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti grafiknya dia tidak menyentuh ya. Grafiknya, oke, misalnya harusnya grafik tidak memotong sumbu X ya. Karena dia nggak kena nih, nggak kena sumbu X-nya gitu. Ini salah ya. Salah PPT-nya. Diganti ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2 soal. Yang pertama itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Kita lihat di sini A-nya itu 1, B-nya itu min 5, dan C-nya itu 6. Nah, jadi kita lihat A-nya di sini 1. Berarti kalau A-nya 1, A-nya itu lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, berarti grafiknya akan terbuka ke atas alias senyum grafiknya. Oke, kemudian B-nya. B-nya itu di sini min 5. B-nya min 5, berarti kalau kita kali ini kayak tadi, A dikalikan B berarti 1 dikali min 5, yaitu min 5. Dan min 5 itu dia kurang dari 0, maka dia akan terletak di sebelah, ya di sebelah kiri. Di sebelah kiri titik puncaknya ya. Titik puncaknya akan terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Oke, dan C-nya sama dengan 6. Berarti C-nya di sini positif ya, lebih dari 0. Berarti dia titik potongnya dengan sumbu Y, dia akan ada di sumbu Y yang positif kayak gitu. Nah, karena kita ngomongin diskriminan, jadi kita fokus ke diskriminan aja. Rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC, berarti tinggal kita substitusi nih, B-nya itu min 5. Kita kuadratkan, terus dikurang 4 dikali A-nya tadi 1 ya. A-nya 1 dan C-nya itu adalah 6. Kita rapihin lagi, jadinya min 5 dikuadratkan itu 25, dikurang 4 dikali 1 dikali 6 jadinya 24. 25 dikurang 24 itu adalah 1. Oke, D-nya di sini 1 nih. 1 itu kan lebih dari 0 ya. Berarti kalau D-nya lebih dari 0, maka grafiknya dia akan memotong sumbu X di 2 titik gitu ya. Dan A-nya di sini kan juga lebih dari 0. Berarti dia grafiknya akan senyum dan memotong sumbu X di 2 titik kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Di sini A-nya min 2, B-nya min 6, C-nya min 9. Kita masukin ke rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC, berarti D sama dengan B. B-nya di sini min 6 ya. Berarti min 6 dikuadratkan, dikurang 4, dikali A-nya itu min 2, dikali C-nya itu min 9. Oke, jadinya ini dikuadratin 36, min 6 dikuadratin 36, kemudian min kali min, plus 4 kali 2, 8. 8 kali min 9, min 72. Berarti 36 dikurang 72 hasilnya adalah, ya, minus 36. Oke, karena hasilnya minus 36, berarti D-nya itu dia akan kurang dari 0.
Nah, karena A-nya juga di sini kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah, kurvanya akan cemberut, dan tidak memotong sumbu X. Kayak gitu ya, kurvanya cemberut dan tidak memotong sumbu X. Kayak gitu, ini nggak kena nih, nggak kena sumbu X, jadi dia nggak memotong. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Nah, di sini fx sama dengan min x kuadrat plus 8x min 16, berarti a-nya di sini sama dengan min 1 ya, b-nya sama dengan 8, dan c-nya sama dengan min 16. Oke, kita masukin ke rumusnya, yaitu d sama dengan b kuadrat min 4ac. B-nya itu 8, berarti 8 dikuadratkan, dikurang 4 dikali A-nya itu min 1, dikali C-nya itu min 16. Oke, 8 dikuadratin. 8 dikuadratin itu kan 64 ya. Terus min kali min jadi plus. 4 kali 1 itu 4. 4 dikali min 16 jadinya min 64. Oke, jadi 64 dikurang 64. 0 gitu. Nah, karena A-nya kurang dari 0, A-nya di sini kan min 1 ya. Berarti A-nya itu kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nih, karena A-nya kurang dari 0, berarti grafiknya cemberut dan memotong sumbu X di satu titik. Karena tadi kalau D-nya sama dengan 0 itu, dia akan memotong sumbu X di satu titik. Kayak gini ya contohnya ya. Oke, yang terakhir itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 18. Berarti di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan 18. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya, yaitu B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya itu sama dengan min 6. Min 6 dikuadratin, dikurang 4, dikali 1, dikali 18. Min 6 dikuadratin jadinya 36. 4 dikali 18 itu 72 ya. Jadi 36 min 72. Hasilnya adalah min 36. Nah, karena A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Seperti itu. Oke, terbuka ke bawah, terbuka ke atas ya. Ini salah lagi, salah PPT-nya. Oke, karena eh, kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu tentang karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Jadi cukup sekian. Saya akhiri, kita ketemu lagi di bagian yang kedua ya, yaitu tentang rekonstruksi fungsi kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.